Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, pada pertemuan ini, kita masih diberikan kenikmatan iman dan juga kenikmatan kesehatan, sehingga pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kita bisa mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini dengan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ALK yang beranggotakan yang pertama ada Resma Widyaningrum NIM 038, yang kedua ada Yulfika NIM 056, yang ketiga ada Siami NIM 065, dan yang terakhir ada saya sendiri Vicky dan Saputra NIM 101. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan laba kotor. Nah, yang mana di dalam laba kotor tersebut ada beberapa subbab yang nantinya akan kita bahas dan kita diskusikan bersama. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian analisis laba kotor, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi laba kotor, yang ketiga manfaat analisis laba kotor, dan yang keempat perencanaan laba kotor. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengupas semuanya. Maka dari itu harapannya teman-teman bisa menyimak video kami dan memahami video kami. Apabila nantinya masih ada yang kurang dipahami, bisa bertanya melalui forum yang telah disediakan. Kemudian untuk berikutnya saya persilakan kepada teman-teman pemateri untuk menjelaskan materinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis laba kotor. Kusnadi dalam Munirah mengatakan bahwa analisis laba kotor merupakan proses analisis yang berkelanjutan dan harus dilaksanakan secara intensif. Secara umum, pengertian analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode satu ke periode yang lain, serta sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara dua atau lebih periode. Adapun pengertian dari analisis laba kotor menurut Supriyono adalah memecah-mecah atau membagi menjadi bagian-bagian atau elemen-elemen yang lebih kecil dengan tujuan untuk menentukan penyebab penyimpangan laba kotor dan untuk mengetahui hubungan antara elemen-elemen tersebut. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa analisis laba kotor digunakan untuk mengetahui penyebab perubahan-perubahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara anggaran laba kotor dan realisasinya. Selanjutnya, dengan diketahui penyebabnya, dapat digunakan untuk memutuskan kebijakan ke depan yang berkaitan dengan laba tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma Widyaningrum NIM 190721100038. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor yang pertama yaitu perubahan harga jual atau sales price variance. Terdapat perubahan harga jual realisasi dengan harga jual anggaran. Perubahan laba kotor yang disebabkan adanya perubahan harga jual ditentukan dengan formula harga jual realisasi dikurangi harga jual anggaran tahun lalu, kemudian dikali dengan kuantitas realisasi. Apabila harga jual realisasi tahun yang berlaku sekarang dikurangi harga jual anggaran tahun lalu, hasilnya positif, berarti ada kenaikan harga yang menunjukkan keadaan yang menguntungkan. Sebaliknya, bila hasilnya negatif, berarti ada penurunan harga jual dan menunjukkan keadaan yang merugikan. Kemudian yang kedua ada perubahan kuantitas produk yang dijual atau sales volume variance. Terdapat perbedaan antara kuantitas produk anggaran tahun lalu dengan kuantitas produk realisasi. Perubahan laba kotor yang disebabkan adanya perubahan kuantitas produk yang dijual ditentukan dengan formula kuantitas penjualan realisasi dikurangi
kuantitas penjualan anggaran tahun lalu, kemudian dikali harga jual atau satuan produk tahun sebelumnya. Apabila kuantitas penjualan realisasi dikurangi kuantitas penjualan anggaran tahun lalu, hasilnya positif, menunjukkan bahwa kuantitas produk yang sesungguhnya dijual lebih dari kuantitas yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan keadaan yang menguntungkan atau bagian penjualan bekerja lebih baik. Sebaliknya, bila hasilnya negatif, berarti penjualan turun dan menunjukkan keadaan yang merugikan. Kemudian yang ketiga, perubahan harga pokok penjualan per satuan produk atau cost price variance. Adanya perbedaan antara harga pokok penjualan per satuan dengan produk atau unit cost menurut perencanaan tahun sebelumnya dengan harga pokok penjualan atau satuan produk yang dijual ditentukan dengan formula HPPR dikurangi HPPA dikali KR. Apabila hasil HPPR dikurangi HPPA positif, maka HPP mengalami kenaikan dalam sektor biaya atau merugikan, dan sebaliknya apabila hasilnya negatif, maka menunjukkan keadaan yang menguntungkan. Kemudian faktor yang keempat, yang terakhir, yaitu perubahan kuantitas harga pokok penjualan atau cost volume variance. Terdapat perubahan harga pokok penjualan karena perubahan kuantitas atau volume penjualan. Perubahan laba kotor yang disebabkan adanya kuantitas harga pokok penjualan per satuan produk yang dijual ditentukan dengan formula kuantitas realisasi dikurangi kuantitas anggaran tahun lalu dikali HPPA. Apabila KR dikurangi KA hasilnya positif, berarti kuantitas yang dijual atau yang diproduksi bertambah atau mengalami kenaikan. Jika kuantitas bertambah, maka harga pokok penjualan akan mengalami kenaikan pula. Hal ini menunjukkan keadaan yang merugikan. Selanjutnya yaitu manfaat analisis laba kotor. 1. Mengetahui penyebab turun dan naiknya harga jual. Dengan mengetahui penyebab turun harga, pihak manajemen dapat memprediksi berbagai hal, terutama berkaitan dengan penentuan harga jual ke depan dan target jual yang lebih realistis. Yang kedua, mengetahui penyebab turun dan naiknya HPP. Yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Artinya pihak-pihak memang yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga jual. Yang keempat, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi. Artinya untuk urusan HPP ini bagian produksi lah yang akan bertanggung jawab. Yang kelima, alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Artinya hasil yang diperoleh analisis laba kotor akan menentukan kinerja manajemen ke depan. Yang keenam, bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan cara mencermati kegagalan atau kesuksesan pada pencapaian laba kotor sebelumnya. Yaitu aplikasi analisis laba kotor. Contoh aplikasinya yaitu komponennya ada penjualan bersih pada tahun 2019 senilai Rp100.000, pada tahun 2020 senilai Rp165.000. Yaitu selanjutnya harga pokok penjualan pada tahun 2019 nilai Rp75.000, pada tahun 2020 Rp110.000, laba kotor tahun 2019 Rp25.000, tahun 2019 Rp50.000. Jumlah barang yang dijual 1.000 unit pada tahun 2019, tahun 2020 1.100 unit. Harga persatuan tahun 2019 Rp100, tahun 2020 Rp150. Harga pokok persatuan tahun 2019 Rp75, tahun 2020 senilai Rp100. Sehingga dapat disimpulkan kenaikan pada penjualan bersih senilai Rp65.000. Yang kedua, HPP juga meningkat senilai Rp35.000. Yang ketiga, laba kotor juga meningkat 100% dari Rp25.000 menjadi Rp50.000. Terus yang selanjutnya yaitu jumlah barang yang dijual juga meningkat sebesar 100 unit. Yang kelima, harga persatuan juga meningkat senilai Rp50. Harga pokok persatuan
meningkat juga senilai Rp25. Menganalisis laba kotor di atas perlu dilakukan langkah-langkah. Langkah ke-1 yaitu membuat tabel perubahan, yaitu dengan menambahkan tabel kenaikan yang sudah saya jelaskan tadi, seperti di atas PPT ini. Langkah kedua yaitu menganalisis sebab-sebab perubahan. Sebab-sebabnya ada analisis pertama dan analisis kedua. Analisis pertama adalah perubahan laba kotor yang diakibatkan penjualan, yaitu jumlah atau kuantitas penjualan dengan harga jual dengan rumus QT2 dalam kurung PR2 dikurangi PR1. QT1 adalah jumlah atau volume produk sebelumnya. QT2 adalah jumlah atau produk yang dijual sebenarnya. PR1 adalah harga pertama atau sebelumnya. PR2 adalah harga kedua atau sebenarnya. Satu, karena faktor perjualan, rumusnya yaitu QT2 dalam kurung PR2 dikurangi PR1, yaitu jumlah penjualan tahun 2020 dikali harga 2020 dikurangi harga 2019, yaitu 1.100 unit dikali Rp150 dikurangi Rp100, yaitu senilai Rp55.000. 2, karena faktor jumlah atau kuantitas penjualan, harga yaitu dengan rumus PR1 dalam kurung QT2 dikurangi QT1, yaitu harga jual 2019 dikali jumlah penjualan 2020 dikurangi penjualan 2019. Rp100 dikali 1.100 unit dikurangi 100 unit sama dengan Rp10.000. Analisis kedua adalah perubahan laba kotor yang diakibatkan harga pokok penjualan, yaitu persatuan maupun jumlah atau kuantitas dengan rumusnya QT2 dikali HPP2 dikurangi HPP1. QT2 adalah jumlah atau volume produk sebelumnya, QT1 adalah jumlah produk yang dijual sebenarnya, HPP1 adalah HPP sebelumnya, HPP2 adalah HPP sebenarnya. Yang ketiga, karena harga pokok penjualan. Contohnya dalam rumusnya yaitu QT2 dikali dalam kurung HPP2 dikurangi HPP1 sama dengan 1.100 unit dikali Rp100 dikurangi Rp75 sama dengan Rp27.500. Yang keempat, karena jumlah atau kuantitas penjualan, yaitu dengan rumus PR1 dalam kurung QT2 dikurangi QT1, yaitu Rp100 dalam kurung 1.100 dikurangi 1.000. Sama yang ketiga yaitu membuat laporan perubahan laba kotor dengan judul PT Indonesia Tbk. Laporan perubahan laba kotor akhir tahun 2020 dengan 2019. Satu, yaitu kenaikan penjualan diakibatkan kenaikan harga jual senilai Rp55.000. Kenaikan kuantitas penjualan senilai Rp70.000, lalu ditempatkan di kanannya dengan dijumlahkan Rp55.000 ditambah Rp10.000 senilai Rp65.000. Yang kedua, kenaikan HPP diakibatkan kenaikan harga pokok per unit senilai Rp27.500, kenaikan kuantitas harga pokok senilai Rp10.000 dijumlahkan senilai di Rp37.500 diletakkan di kanan. Kenaikan laba kotor itu hasil dari harga Rp65.000 tadi dikurangi Rp37.500, jadi totalnya Rp27.500. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perencanaan laba kotor. Nah, dalam kita membuat rencana laba dari suatu perusahaan, itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu usaha sebelum suatu kegiatan kita jalankan. Nah, dan dalam membuat rencana laba, perlu terlebih dahulu kita tentukan atau kita anggarkan target laba yang akan kita capai untuk kedepannya. Nah, setelah itu kemudian kita susun harga jual yang harus dipasang. Dan berikutnya juga kita harus menyusun rencana anggaran yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan. Itu harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target yang sudah kita tentukan di awal. Nah, untuk faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan diantaranya yang pertama yaitu volume penjualan dari tahun sebelumnya. Kedua, harga jual periode sebelumnya. Dan yang ketiga, kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun. Jadi dari ketiga poin tersebut kita mengukurnya dari tahun-tahun sebelumnya, mulai dari volume penjualan, terus harga jual, dan sampai
produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun. Kemudian yang keempat yaitu kondisi persaingan baik di tingkat lokal maupun tingkat internasional. Yang kelima, kecenderungan inflasi secara umum. Yang keenam, kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat. Yang ketujuh, kecenderungan perubahan selera masyarakat. Dan yang kedelapan, anggaran promosi yang harus dianggarkan, serta yang kesembilan yaitu pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, selanjutnya akan saya berikan sebuah ilustrasi dari beberapa anggaran laba kotor dari PT Indonesia Tbk untuk beberapa produk per unit. Nah, semisal ada jenis produk A, B, dan C. Kemudian di sini ada harga jual per unit, harga pokok unit, dan laba kotor unit. Nah, yang pertama jenis produk A itu harga jual unitnya 120, harga pokok unitnya itu 80. Nah, laba kotor unit artinya kita mendapatkan 40. Nah, itu dihitung dari harga jual unit sejumlah 120 dan harga pokok unit sejumlah 80. Nah, jadi kita mendapatkan laba kotor sejumlah 40. Nah, begitupun dengan produk B, jenis produk B dan produk C. Nah, kemudian anggaran laba kotor PT Indonesia Tbk untuk beberapa produk secara total. Nah, yang di atas tadi laba untuk beberapa produk per unit, yang selanjutnya yaitu untuk beberapa produk secara total. Sama untuk jenis produknya ada produk A, B, dan C. Nah, untuk jenis produk A, harga unit yang dijual itu 10.000. Nah, untuk laba kotor unit itu 40. Jadi laba kotor keseluruhan itu 400.000. Nah, 400.000 ini laba kotor secara keseluruhan. Jadi cara ngitungnya yaitu dari harga unit yang dijual sejumlah 10.000 dikalikan dengan laba kotor unit 40.000. Nah, jadi total keseluruhan laba kotor yaitu 400.000. Begitupun cara ngitung dari produk B dan produk C. Kemudian penjualan dan HBP secara keseluruhan berarti sebagai berikut. Nah, sama untuk jenis produknya sama kayak yang tadi, ada produk A, B, dan C. Nah, untuk jenis produk A, harga unit yang dijual itu sejumlah 1.200.000. Untuk laba kotor unitnya 800.000 dan untuk laba kotor keseluruhan jadi totalnya ada 400.000. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Aldila selaku dosen pengampu mata kuliah AMK, dan terima kasih juga kepada pemateri yang sudah menjelaskan materinya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam pertemuan kali ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.